Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan pada teman-teman yang hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan ceramah dengan tema insecure. Rasa insecure, keraguan, tidak percaya diri, dan ketakutan pasti pernah dialami oleh semua orang, bahkan oleh orang yang paling percaya diri sekalipun. Lalu, apa itu insecure? Insecure adalah rasa tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada hal yang kosong atau kurang dalam dirinya sehingga ia berusaha untuk mengisi kosongan tersebut dengan berbagai cara. Kita sebagai manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berada di tengah-tengah lingkungan sosial kerap kali membuat kita membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita akan merasa bahwa kehidupan orang-orang lain jalankan lebih baik dibanding dengan kehidupan kita. Hal inilah yang membuat kita memiliki rasa insecure. Nah, kita pasti akan sangat lelah jika harus terus-menerus mengikuti standar dan ekspektasi dibentuk oleh orang lain. Padahal standar yang ada saat ini pasti akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di lingkungan sosial banyak kasus di mana orang-orang mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan karena rasa insecure. Jadi marilah kita membahas lebih lanjut terkait rasa insecure dengan harapan bisa membantu mereka yang sedang menghadapi permasalahan ini. Insecure adalah sebuah kondisi mental yang menyebabkan seseorang merasa tidak aman, dan hal ini bisa berlaku pada banyak hal. Kondisi ini menyebabkan seseorang merasa cemas dan takut secara berlebihan sehingga cenderung melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Bahkan, terkadang seseorang yang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Seringkali, orang yang mengalami insecure tidak menyadari hal tersebut. Orang yang mengalami insecure cenderung menghindari kontak dengan orang lain, menganggap dirinya lebih rendah atau lebih buruk, suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, serta haus akan pengakuan atau pujian dari orang lain. Perasaan insecure muncul karena rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Jika dibiarkan, perasaan ini bisa berkembang menjadi bentuk penyakit hati, di antaranya dengki, iri, kecewa, sombong, dan perasaan negatif lainnya. Insecure bisa muncul karena adanya ekspektasi yang terlampau tinggi terhadap diri sendiri, namun tidak terwujud. Di satu sisi, kita melihat seseorang berhasil mencapai keinginannya dan menjalani kehidupan yang kita anggap ideal. Kami yakin banyak di antara kalian yang sering kali merasa insecure, merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, merasa paling buruk, dan juga merasa bahwa dirinya tidak berguna. Menurut kami, semua rasa itu adalah hal yang wajar. Jika ada yang bertanya kenapa wajar, tentu saja jawabannya adalah semua orang selalu menginginkan hal yang terbaik untuk mereka, dan juga semua orang ingin membanggakan orang-orang di sekitarnya. Tapi, pernahkah kalian menyadari bahwa insecure adalah musuh terbesar bagi kita semua? Insecure tidak akan membuat kita maju, tetapi malah sebaliknya. Kita akan tetap berada pada tahap kita yang sekarang. Kita ingin maju, tapi insecure selalu menghalangi kita. Dia juga akan mendorong kita untuk memikirkan kekurangan dan juga kesalahan yang dulu pernah kita perbuat. Saat kita insecure, kita juga sulit untuk bergerak. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan aksi, sekecil apapun aksi itu, kita akan membandingkannya dengan orang lain. Masalah yang ditimbulkan dari perasaan insecure yang berlarut-larut juga dapat berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Sekarang coba kita renungkan. Tuhan menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sempurna. Seperti contohnya, dia yang jago dalam hal seni tetapi dia lemah dalam berbahasa Inggris. Mungkin aku dan kamu jago dalam hal yang sama, tetapi juga belum tentu aku bisa mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Hidup ini sebenarnya sederhana saja. Kita cukup mensyukuri apa pemberian Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Semua ini adalah sebenarnya skenario dari Tuhan.
Kita hanyalah wayang yang mampu bergerak jika sang dalang berkenan untuk menggerakkannya. Semua wayang di mata sang dalang itu adalah sama-sama benda mati yang tidak dapat hidup sendiri. Wayang pun juga sudah dapat ditentukan bagian, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing dalam peran mereka. Jadi, sudah tidak mengherankan jika setiap orang memiliki porsi kemampuannya masing-masing untuk berkembang. Sebagai manusia, hal yang sangat perlu untuk kita lakukan adalah kita harus bisa mengenali dan mencintai diri kita sendiri. Kedua hal tersebut sangat sederhana, tapi dalam kenyataannya tidak mudah untuk kita lakukan. Butuh waktu lama untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri. Saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka secara otomatis kita akan bisa mengetahui kemampuan dan kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri. Saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka kita akan tergerak untuk mengubahnya menjadi sebuah kompetensi. Dalam perjalanan pengenalan diri sendiri, kita akan semakin mengetahui kekurangan kita. Tapi jangan sampai kita hanya memikirkan kekurangan kita hingga kita mengabaikan potensi yang ada. Kekurangan memang perlu untuk kita renungkan sebagai pelajaran hidup. Tapi jangan sampai kita terlarut dalam hal tersebut. Saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka selanjutnya kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita harus berusaha untuk menjadi diri kita sendiri agar kita bisa berkembang. Jadi kesimpulan dari ceramah yang